قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Tak lupa salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita mengkaji kitab Bahjah Qulubil Abrar. Tapi karena sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan, maka pertemuan dari sekarang dan mungkin kalau ada satu kali pertemuan lagi, kita akan membahas seputar bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema yang kita akan bahas tentang beberapa peristiwa besar dan bersejarah di bulan Ramadan dan mengambil ibrah serta pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang berlaku selama bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia bagi kita kaum muslim, di mana Allah Subhanahu wa taala memilihkan bulan mulia itu kepada kita karena di dalamnya banyak keutamaan. Adapun yang berkaitan dengan tema yang kita akan bahas, kita akan membahas tentang sejarah dulu. Apa saja yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berlalunya bulan Ramadan. Tidak memperpanjang mukaddimah. Pertama, peristiwa yang sangat besar sepanjang sejarah Ramadan. Bahkan peristiwa inilah yang mengangkat kenapa Ramadan menjadi mulia bagi kita. Peristiwa itu disebut dengan nuzulul Quran, turunnya wahyu Al-Quran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya sudah ada wahyu-wahyu yang turun kepada para nabi dan rasul seperti Taurat, Zabur, Injil. Tetapi dari kitab-kitab yang turun dari langit itu yang ditutup dengan Al-Qur'anul Karim, bahwa Quran itu adalah mukjizat paling besar yang menyempurnakan kitab-kitab langit sebelumnya. Lah turunnya Al-Quranul Karim itu terjadi di bulan Ramadan, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah 185 itu, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada kita, ada maksud dan tujuan.
Apa maksud Al-Quran itu diturunkan kepada kita? Di antara maksud tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita, tentu Quran bukan hanya semata-mata menjelaskan kepada kita tentang akan berlakunya sebuah peristiwa di akhir zaman, atau menceritakan tentang kisah-kisah umat sebelum kita. Tetapi lebih daripada itu, tujuan Al-Quran diturunkan itu agar manusia mengetahui tentang hukum-hukum dalam agamanya, apa yang disyariatkan kepada mereka dari perintah, apa yang diperintahkan, dari larangan, apa yang dilarang, dari hal-hal yang diharamkan, apa yang diharamkan, dari hal-hal yang dihalalkan, apa saja yang dihalalkan. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, bimbingan, supaya kita tidak tersesat. Makanya kemudian ayat yang tadi saya baca ada lanjutannya, huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk. Artinya petunjuk itu bimbingan. Yang tadinya jahil menjadi alim, yang tadinya tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tahu dia cara menyembah Allah yang sesungguhnya. Ini yang pertama, bahwa Al-Quran itu tujuannya diturunkan adalah sebagai petunjuk, supaya manusia tidak buta mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tujuan Al-Quran diturunkan itu untuk tashihul akidah, memurnikan akidah. Karena kita tahu bahwa di zaman Nabi SAW, Rasul diutus kepada umat para penyembah berhala. Ada yang menyembah Lata, ada yang menyembah Uzza, ada yang menyembah Manat, ada yang menyembah Hubal, ada yang menyembah Saif dan juga Nailah, dan macam-macam berhala yang disembah di zaman itu. Dengan kata lain, agama orang-orang musyrik atau agama orang-orang jahiliyah itu agama yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lah turunnya Al-Quran kepada Rasul untuk membimbing manusia agar akidah mereka lurus, agar mereka hanya mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Itulah tujuannya, dan ini tujuan utama semua para nabi diutus. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan kami mengutus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, kata Allah. Tugas mereka adalah mendakwahkan tauhid, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kenapa Allah turunkan Al-Quran adalah untuk menata hati mentauhidkan Allah, menata hati menanamkan keimanan, agar manusia tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya, mungkin orang yang sudah masuk Islam, saya yakin mereka tidak akan kembali menyembah berhala seperti orang-orang jahiliyah menyembah berhala, kan? Dan mungkin tidak akan ada lagi Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif dan Nailah, karena semua sudah dihancurkan di zaman Nabi SAW. Tetapi rupanya berhala-berhala itu berganti dengan berhala yang lainnya. Kalau dulu mungkin ada Hubal, boleh jadi sekarang diganti dengan jimat-jimat yang diyakini bahwa jimat itu mendatangkan manfaat atau boleh jadi mencegah madarat. Seperti ucapan mereka, gara-gara cincin yang kupakai usaha saya lancar, gara-gara jimat yang saya beli dari mbah dukun ini
dilirik gadis-gadis, nenek-nenek saja suka. Rupanya manjur peletnya. Gara-gara jimat ini dan itu, usaha saya lancar. Gara-gara saya diberikan amalan ini dan itu oleh Mbah Dukun, jabatan saya naik, dan begitu seterusnya. Inilah berhala modern yang menggantikan Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Harusnya setelah diturunkannya Al-Quran kepada kita, akidah kita lurus. Tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tidak menggantungkan hati kepada jimat, kepada tangkal, kepada dukun, kepada kuburan wali, dan yang semacamnya. Karena tujuan Al-Quran diturunkan itu tashihul aqidati wa tauhid, dalam rangka membersihkan kesyirikan dengan membenahi akidah dan tauhid. Ini tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, bahwa Al-Quran diturunkan itu untuk ikhrajun nas minadz zulumati ila nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, mengeluarkan manusia dari kebodohan menuju ilmu. Karena dahulu sebelum Al-Quran turun, orang-orang jahiliyah itu di atas kerusakan yang luar biasa. Yang kuat menindas yang lemah. Orang-orang yang kemudian kaya raya, mereka pun kemudian menyusahkan orang-orang yang miskin di bawahnya. Mereka sebagiannya memakan bangkai, tidak baik hubungan mereka dengan tetangga dan keluarga, dan banyak kerusakan yang terjadi, memutus silaturahim, berperang, membunuh, dan yang semacamnya. Gelap hidup mereka. Tapi setelah turunnya Al-Quran, maka kemudian Quran membawa cahaya untuk membenahi kegelapan-kegelapan mereka. Disuruhnya kita untuk menyembah hanya kepada Allah. Disuruhnya kita untuk berbuat baik kepada keluarga dan tetangga, dan dilarang memutus silaturahim. Disuruhnya kita memakai bukan bangkai-bangkai, tetapi daging-daging yang halal dimakan, dan begitu seterusnya. Jadi Quran itu turun dalam rangka mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dan Al-Quran juga diturunkan tujuannya adalah tahqiqus sa'adati fid dunya wal akhirah, untuk mewujudkan kebahagiaan baik dunia kita atau akhirat kita. Karena dari zaman ke zaman, dari zaman jahiliyah sampai hari ini, kadang-kadang orang itu belum tahu tentang macam mana mendapatkan konsep kebahagiaan. Ada sebagian orang yang menganggap bahagia itu kalau banyak hartanya. Akhirnya kehidupannya hanya untuk mencari dunia, tapi tidak dapat juga bahagianya. Ada orang yang menganggap kebahagiaan itu kalau memiliki pangkat dan jabatan. Setelah mendapatkan pangkat dan jabatannya, tak kunjung pula dia dapat bahagia. Ada orang yang bahagia itu kalau bisa jalan ke sana kemari, mengelilingi daerah, negara, ke tempat-tempat rekreasi dan yang semacamnya. Setelah dikelilingi dunia pun tak kunjung ada kebahagiaan. Ya, karena kebahagiaan itu bukan ada di situ. Kebahagiaan itu konsepnya ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi Quran itu memberikan konsep macam mana caranya kita hidup bahagia, macam mana kita ini hidup tenang, damai, baik di dunia atau akhirat. Itulah tujuannya Al-Quran. Termasuk juga tujuannya Al-Quran adalah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, bahwa mereka akan mendapatkan pahala besar. Bahkan juga mengancam kepada orang-orang kafir dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu, tujuan Al-Quran diturunkan itu untuk memuliakan manusia. Dulu di zaman Nabi, di zaman jahiliyah, bahkan mungkin sebelumnya, yang namanya maaf para wanita itu tidak ada harganya.
Mereka dijadikan budak nafsu dan seks saja. Terkadang dijual belikan, na'udzubillah. Tapi setelah turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW yang menjadikan syariat dasar daripada agama kita, terangkatlah derajat wanita yang tadinya dihinakan menjadi mulia. Karena Quran itu memuliakan segalanya. Jadi Quran itu akhirnya orang yang tadinya berakhlak binatang menjadi berakhlak para malaikat. Yang tadinya berakhlak syaitan menjadi berakhlak para malaikat. Karena Quran itu betul-betul memuliakan dan juga mengagungkan orang-orang yang mengamalkannya. Termasuk juga Quran itu diturunkan dalam rangka ta'abbud bitilawatihi. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membacanya, dengan cara merenungkannya, dengan cara mempelajarinya, dan puncaknya dengan cara mengamalkannya. Jadi inilah tujuan-tujuan kenapa Quran itu diturunkan. Makanya semulia ini tujuan Al-Quran diturunkan. Wajar kalau seandainya peristiwa turunnya Al-Quran itu diletakkan di bulan mulia yang dipilih Allah untuk kaum muslimin. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran kepada kita. Tentu ada hak-hak dan kewajiban bagi kita, Bu, ketika Al-Quran sudah turun kepada kita. Apa hak dan kewajiban kita di hadapan Quran? Pertama, kita wajib mengimani Al-Quran dan wajib membenarkan isi daripada Al-Quran. Ini yang pertama, kita harus imani. Imani bahwa Al-Quran itu kalamullah, dia adalah kalam-kalamnya Allah, dan juga benarkan isinya. Jangan sampai kita mendustakan satu ayat pun dalam Al-Quran. Karena Quran itu bukan datang dari selain Allah. Yang mestinya kalau datang dari selain Allah pasti terjadi paradoks, kontradiktif satu ayat dengan yang lainnya. Tapi Quran tidak. Ya, karena Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selain daripada beriman dengan Quran, membenarkan Al-Quran, ada hak yang disebut dengan haqqu tilawatihi. Baca. Jadikan lisan kita ini setiap hari membaca Quran. Karena bagaimanapun satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya setiap huruf dalam Quran itu 10 kebaikan. Bagaimana kalau seseorang itu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya di dalam kehidupannya? Tentu pahala besar yang dia akan raih. Maka hak dengan Al-Quran yang kedua adalah baca Quran. Kemudian yang ketiga, hafalkan Quran. Kalau bisa bukan hanya sekedar membaca, menghafalkan juga. Karena bagaimanapun kita berhajat dengan hafalan Quran itu. Kapan itu? Saat kita sholat, kita baca Quran. Ya. Saat kita meruqyah, kita baca Quran. Ya. Saat kita berceramah juga perlu baca Quran. Dan begitu seterusnya. Maka seorang muslim atau muslimah setelah dia beriman kepada Quran, membenarkan Quran, membaca Quran, mulai menghafalkan Quran. Ya. Kemudian setelah menghafal Quran, apalagi haqqut tadabbur, mulai merenungkan, mempelajari isinya. Kira-kira apalah isi kandungan Quran ini? Karena Allah yang mengatakan afala yatadabbarunal Quran, tidakkah mereka merenungkan isi Al-Quran? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah setelah kemudian kita tadabbur dengan mempelajari isinya,
mulailah kemudian ada namanya hakul amal. Mulai kita berusaha mengamalkan. Yang kita bisa amalkan, amalkan. Karena bagaimanapun mengamalkan sebuah pengetahuan itu sangat dianjurkan. Karena Imam Ghazali sampai mengatakan an-nasu mauta illal alimun wal alimuna niyamun illal amilun. Manusia itu pada hakikatnya mati sampai dia punya ilmu. Tapi banyak orang yang berilmu tidur karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka amalkan setelah tadabbur Al-Quran. Kemudian apalagi setelah kita mengamalkan, berusaha kepada Quran itu haqqut tahakum ilal Quran, berhukum dengan isi Al-Quran. Kalau seandainya ada masalah, apakah masalah dunia ataupun masalah agama, maka kembalikan solusinya kepada Al-Quranul Karim. Jangan mengembalikan solusi kepada selain Quran. Kepada adat diselesaikan secara adat, kepada akal diselesaikan dengan otak. Bukan. Karena Allah yang mengatakan afa hukmul jahiliyati yabghun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang kalian cari menyelesaikan masalah kalian? Kita umat Islam punya Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian ada masalah, kembalikan kepada Allah alias Quran dan kepada Rasul alias sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga haqqut ta'zim wal ijlal. Di antara tuntutan Al-Quran juga adalah kita mengagungkan. Kita mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, jangan merendahkan Quran. Seperti orang yang menginjak Al-Quran, orang yang mengencingi Al-Quran, na'udzubillah, menulis Quran dengan darah haid seperti yang dilakukan paranormal, dan begitu seterusnya. Mereka tidak benar-benar mengagungkan Al-Quran, padahal Al-Quran itu harus diagungkan. Termasuk juga di antara tuntutan Al-Quran di sana ada haqqut tabligh. Kita juga disuruh untuk menyampaikan, artinya berdakwah, mengajak manusia, sampaikan Al-Quran. Sampaikan halal dan haram yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sampaikan yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram dalam Quran. Sampaikan. Karena ada tuntutan Quran itu adalah haqqut tabligh. Termasuk juga haqqul istishfah. Kalau seseorang sakit, baik jasad atau ruh, maka Quran bisa dijadikan obat. Bukankah Allah yang mengatakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa? Dan kami turunkan Al-Quran itu juga bisa menjadi obat, baik obat hati ataupun obat badan. Maka jadikan Quran itu bagian dari perobatan dalam kehidupan kita. Itulah di antara tuntutan Al-Quran yang harus kita pahami. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka peristiwa yang pertama di bulan Ramadan adalah nuzulul Quran, turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi. Saat Nabi SAW di usia 37 tahun, belum pun diangkat menjadi Nabi. Nabi itu sudah stres melihat kelakuan orang-orang jahiliyah yang semakin hari semakin rusak. Akidahnya rusak, akhlaknya rusak, muamalahnya rusak. Jadi Nabi SAW fitrahnya itu menolak. Bagaimana cara memperbaiki mereka? Dari situ Rasul sudah tidak bergairah lagi untuk berbisnis. Maka Nabi SAW menghabiskan waktunya selama 3 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi. Beliau pun mencari tempat-tempat sepi untuk tafakur. Sampai ketika usia beliau hampir di 40 tahun, 6 bulan sebelumnya Nabi selalu bermimpi. Dan mimpinya seperti falak subuh, di mana malam hari mimpi, besoknya pula jadi kenyataan. Sampai pada waktunya ketika usia dia sudah betul-betul menginjak 40 tahun dan posisi beliau sedang berada di Gua Hira di bulan Ramadan, tepat di tanggal-tanggal ganjil, tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril. Dan itulah pertama Rasul berjumpa dengan Jibril dalam bentuk manusia. Masuk Jibril ke dalam gua. Kemudian Jibril pun
Tiba-tiba setelah bersalaman memeluk Rasul, membisikkan di telinga Rasul, "Iqra ya Muhammad." Baca kau wahai Muhammad. Tapi Rasul mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca. Tapi Jibril sampai 3 kali mengatakan, "Iqra, iqra." Baca, baca wahai Muhammad. Sekali lagi Rasul tidak mengatakan, "Aku bisa baca." Tapi dia mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca. Sampai akhirnya Jibril mentalkinkan suratul Alaq, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Dengan turunnya suratul Alaq, resmi Rasul di daulat Masjid Nabi. Kapan turunnya suratul Alaq kepada Rasul? Di bulan Ramadan. Itulah surat pertama, 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq yang turun kepada Nabi SAW persis di bulan Ramadan, lebih tepatnya di 10 akhir Ramadan, lebih tepatnya di tanggal-tanggal ganjil. Karena turunnya Al-Quran itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Ini peristiwa pertama. Peristiwa besar yang mengangkat bulan Ramadan menjadi bulan mulia bagi kaum muslimin adalah dengan turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Yang kedua, ya, di antara peristiwa besar di bulan Ramadan adalah terjadinya perang Badar Kubra. Terjadinya perang Badar ini yang merubah wajah kaum muslimin akhirnya disegani, dan dari perang Badar inilah berlanjut dengan perang-perang yang lainnya setelah Badar. Ya, ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi beranjak dari perang Badar inilah Islam semakin menyebar di mana-mana. Karena ketika perang Badar ini kita tahu kan, Bu, yang memimpin peperangan ini langsung Nabi. Di sana ada Hamzah, di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar, di sana ada Ali, di sana ada Bilal, di sana ada Abdullah ibn Mas'ud, Al-Miqdad ibn Amr, Ubaidah ibn Al-Haris, dan banyak tokoh-tokoh kaum muslimin yang ikut serta bersama Nabi dan menjadi pemimpin di belakang Nabi. Sementara dari pasukan musuh langsung dipimpin sama Fir'aunnya umat ini. Siapa? Abu Jahal. Langsung memimpin perang. Utbah bin Rabi'ah, Umayyah ibn Khalaf, Syaibah ibn Rabi'ah, Al-Walid ibn Utbah, termasuk Uqbah ibn Abi Mu'aid, ikut memimpin pasukan orang-orang musyrik di Badar. Ketika itu secara logika, Bu, peperangan ini harusnya dikalahkan kaum muslimin. Peperangan ini harusnya kaum muslimin mengalami kekalahan maksudnya. Kenapa? Karena dari segi jumlah saja tidak balance. Bayangkan kekuatan orang-orang kafir Quraisy itu sampai 1.400 kurang lebih. Dengan peralatan yang canggih di zaman itu tentunya ya. Ada yang mengatakan mereka menunggangi 100 sampai 200 kuda gitu ya. Dengan tentara terlatih dari 1.000 tentara. Sementara kaum muslimin tidak banyak. Kaum muslimin ada yang mengatakan 340, ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314 orang. Subhanallah. Tapi memang logika peperangan tidak bisa dipikirkan dengan akal pikiran. Semua atas izin dan kehendak Allah. Walaupun kaum muslimin ketika itu sangat sedikit jumlahnya, 300 lebih melawan 1.000 lebih dengan persenjataan yang canggih, dipimpin oleh jenderal-jenderal Quraisy, tetapi biidznillah perang Badar itu dimenangkan kaum muslimin. Saking ketakutannya Rasul di perang Badar ini, Bu, sebelum kejadian perang malamnya Rasul istighatsah meminta pertolongan kepada Allah. Sampai Rasul mengatakan, Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit, selesailah, tidak ada orang yang menyembah kau lagi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuatannya, dan Allah kirim malaikat-malaikat untuk menolong Rasulnya, dan akhirnya perang Badar ini menjadi kemenangan bagi kaum muslimin. Apa hikmah di balik perang Badar terjadi bulan Ramadan? Mereka sedang berpuasa dan Allah menangkan. Artinya
bahwa Ramadan itu adalah syahrul jihad. Bulan kita ini berjihad. Bukan bulan malas-malasan, bukan bulan tidur-tiduran, bukan bulan pengangguran. Tidak. Ramadan ini syahrul jihad. Bulannya kita berjihad. Jihad dari apa? Di bulan Ramadan itu, Bu, kita tahu tantangan di bulan Ramadan yang akan membatalkan atau boleh jadi mengganggu ibadah kita itu kan faktornya 3, Bu. Faktornya 3. Pertama, hawa nafsu. Yang kedua, syaitan. Dan yang ketiga, orang-orang kafir. Adapun dari hawa nafsu lahirlah syahwat. Adapun dari syaitan lahirlah syubhat. Adapun dari orang-orang kafir, maka mereka selalu merongrong dengan senjata mereka untuk mengacau ketenangan kaum muslimin, seperti yang terjadi di Palestina sana. Selalunya datang Ramadan, Israel nyerang tuh, ya. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini bulan jihad. Kita bisa mengalahkan satu persatu pada hakikatnya. Contoh umpamanya syahwat yang ditimbulkan hawa nafsu. Kita tahu bahwa syahwat itu kan pangkalnya 5. Pertama, kemaluan. Yang kedua, perut, makan dan minum. Yang ketiga, lisan, banyak bicara. Yang keempat, pergaulan, banyak ngobrol sana sini. Yang kelima adalah mata, banyak tidur, akhirnya malas. Banyak kebaikan luput karena orang tidur itu tidak sadar berapa jam dia tidur. Itulah 5 pangkal daripada tersurutnya syahwat yang bisa mengganggu ibadah kita selama Ramadan. Tapi biiznillah, dengan izin Allah, maka kita bisa atasi itu 5 syahwat itu dengan cara apa? Puasa. Karena umumnya puasa ini bisa memutus syahwat. Makanya Rasul mengatakan kepada anak-anak muda itu, hei anak-anak muda, siapa yang sanggup puasa, puasa kau. Kalau tidak sanggup, wahai anak-anak muda, kalau kalian sanggup menikah, menikahlah kalian. Karena itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Tapi kalau tidak bisa, kata Rasul, berpuasa. Karena puasa itu benteng antara kita dengan syahwat. Lihat, puasa ini bisa mengalahkan syahwat kemaluan. Puasa juga bisa mengalahkan syahwat perut, makan dan minum. Karena orang berpuasa secara otomatis tidak makan dan minum. Artinya syahwat perut sudah bisa diatasi dengan puasa itu. Termasuk juga syahwat yang ditimbulkan dari lisan. Ngobrol sana sini, menggibah sana sini, namimah sana sini, mendengki sana sini. Maka di bulan Ramadan biasanya lisan kan agak sulit kan, Bu, untuk banyak bicara itu. Sebab kalau banyak bicara nanti haus kan, Bu. Ujung-ujungnya apa? Ngumpulin ludah, nelen. Ngumpulin ludah, nelen. Karena haus, ya. Sehingga orang yang puasa itu sedikit bicaranya dia. Artinya syahwat yang terjadi dalam lisan itu bisa diatasi dengan puasa. Termasuk juga syahwat mata, tidur. Karena biasa orang lapar tuh susah tidur kan, Bu. Termasuk juga mukhalatutun nas, banyak bergaul, banyak ngobrol dengan kawannya, banyak jalan dengan kawannya, banyak pelisiran dengan kawannya. Kalau orang puasa, jangan lagi mau jalan jauh, jalan dekat aja malas, Bu. Apalagi tengah siang, matahari terik matahari kan gitu. Panas pula, kering kelontang, lebih baik ngademlah di kamar. Jadi syahwat bergaul dengan manusia pun teratasi dengan puasa. Itulah syahrul jihad. Itulah bulan kita jihad melawan syahwat. Ini yang pertama. Yang kedua, jihad melawan setan. Di bulan Ramadan itu bisa kita lawan setan. Pertama, karena setan itu disebutkan dalam hadis diikat dan diborgol. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidati syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, terbukalah pintu sorga, tertutuplah pintu neraka, setan pula diikat dan dibelenggu. Artinya, kalau kita melawan musuh dan musuhnya terikat, kan mudah kita melawannya, Bu.
Lain kalau musuhnya tidak terikat. Musuhnya tidak terikat kalau kita menyerang lebih mudah karena dia tidak bisa melawan. Ini yang pertama. Yang kedua, Ramadan itu kan syahrul Quran, bulannya Quran, dan setan itu paling takut dengan Quran. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah, lari itu setan. Jadi kita bisa menekan hawa nafsu yang dihembuskan setan dengan cara puasa. Apalagi setan kan masuk ke badan kita itu lewat jalan darah kan, Bu. Lah puasa itu juga bisa melambatkan jalan darah kita sehingga setan tidak leluasa keluar masuk dalam badan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, melawan orang-orang kafir. Setiap peperangan yang terjadi di bulan Ramadan itu selalu dimenangkan. Ya, dan ini bagian daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Contoh namanya perang Badar yang kita jelaskan, menang. Ya. Kemudian Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, yang dengan pembebasan kota Mekah murni Mekah dikuasai kaum muslimin. Dan hikmahnya setelah proses terjadinya Fathu Mekah itu banyak orang-orang kafir yang datang kepada Rasul masuk Islam, bahkan para pembesarnya. Sebut saja umpamanya Abi Sufyan masuk Islam, ya. Kemudian juga putra daripada Abu Jahal, Ikrimah, masuk Islam. Kemudian Suhail ibn Amr masuk Islam. Safwan ibn Umayyah yang merupakan musuh Nabi masuk Islam. Termasuk Abu Kuhafah, ayahanda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga masuk Islam setelah Fathu Mekah. Gara-gara Fathu Mekah, hidayah meluas kemana-mana. Wajar kalau dua pertempuran ini diabadikan dalam Quran, di mana Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah di Badar, wal fath, dan juga Fathu Mekah. Bahkan di bulan Ramadan setelah peristiwa Fathu Mekah, banyak kabilah-kabilah datang kepada Rasul untuk mengislamkan diri-diri mereka. Makanya Allah lanjutkan ayatnya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia berduyun-duyun datang kepada Rasul untuk mengislamkan diri mereka, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Maknanya dengan kata lain bahwa Ramadan itu fursatun litaghyir. Ada kesempatan kita untuk berubah, untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Karena peristiwa wufud di zaman Rasul, banyaknya kabilah-kabilah, banyaknya suku-suku setelah Fathu Mekah ini, yang mereka sebelumnya tidak masuk Islam, tiba-tiba mereka datang di bulan Ramadan dan menghadap Rasul, kemudian masuk Islam. Di sini kan ada faedah bahwa taubat di bulan Ramadan itu lebih mudah. Berubah di bulan Ramadan itu lebih mudah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Karena pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan telah diikat. Cemana tidak mudah seseorang itu bertobat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini peristiwa yang ketiga. Nuzulul Quran, kemudian perang Badar, kemudian Fathu Mekah. Ya. Kemudian apalagi yang terjadi di bulan Ramadan adalah Fathul Andalus, pembebasan negeri Andalus, Cordova sana. Ya. Bayangkan Spanyol bisa ditaklukkan oleh orang Islam pada zaman siapa? Pada zaman Tariq ibn Ziyad. Jadi Tariq ibn Ziyad ini membawa pasukan besar, Bu, menyeberangi lautan. Ketika sampai di Andalus, kapalnya dibakar semua. Subhanallah. Seolah-olah Tariq ibn Ziyad sebagai panglima itu tidak mengizinkan pasukannya untuk balik, menang dalam kondisi mulia atau meninggal dalam kondisi syahid. Dibakar kapalnya. Tetapi dengan semangat jihadnya Tariq ibn Ziyad membakar dan mengobar semangat para prajurit, akhirnya Allah menangkan Andalus jatuh ke tangan kaum muslimin dan Islam menyebar di Spanyol sana. Tentu pada zamannya dulu ya. Kalau sekarang mungkin sudah berubah kan itu. Ini juga terjadi di bulan Ramadan. Termasuk juga peperangan Amuriyah. Jadi di bulan Ramadan pada zaman Khalifah Abbasiyah, ketika itu kebetulan yang memimpin adalah Khalifah Mu'tasim setelah runtuhnya dinasti Ma'mun. Jadi ada satu kota
namanya Amuriyah, dikuasai oleh orang-orang ahli kitab, oleh orang Nasrani. Ada peristiwa besar, ada wanita muslimah yang hidup di Amuriyah. Tiba-tiba kemudian dia dilecehkan kehormatannya. Jadi dia ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penjara dilecehkan kehormatannya, dibuka auratnya. Rupanya ada seorang muslim mendengar ketika wanita ini menjerit-jerit dan meminta pertolongan kepada Khalifah Mu'tasim dengan teriakan yang ma'ruf dalam sejarah, wa mu'tasimat wa mu'tasimat, wahai Khalifah Mu'tasim, wahai Khalifah Mu'tasim, tolong aku. Prajurit Amuriyah hanya tertawa saja. Ngapain kau minta tolong kepada khalifahmu yang jauh nun di Baghdad sana, katanya. Rupanya Allah sudah takdirkan adalah salah seorang muslim yang mendengar teriakan itu. Kemudian dia bergegas kabur daripada Amuriyah menuju Baghdad. Sampai di Baghdad dia lapor kepada Khalifah Mu'tasim dan mengatakan, ya Khalifah, ada seorang wanita menjerit-jerit meminta pertolongan kepadamu karena dilecehkan kehormatannya. Subhanallah. Rupanya itu pula yang mendorong Khalifah Mu'tasim mengumpulkan pasukannya satu Baghdad. Semua pasukan kaum muslimin dikumpulkan. Diserangnya tuh Amuriyah. Akhirnya Amuriyah jatuh dan takluk ke tangan kaum muslimin. Subhanallah. Bagaimana zaman dulu membela hak wanita. Sampai berperang dan memerangi sebuah negara. Dan Allah menangkan dalam peperangan ini. Kapan itu terjadi peperangan Amuriyah? Terjadi di bulan Ramadan. Ya. Ini juga di antara peristiwa di bulan Ramadan. Termasuk juga Ghazwatul Hittin yang sangat masyhur dalam sejarah. Dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya perang Hittin inilah banyak kaum muslimin menjadi mati syahid dan dari pihak musuh pun banyak korbannya. Belakangan akhirnya kaum muslimin dibenangkan dan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai Baitul Maqdis dari tangan orang-orang Nasrani. Dan peristiwa perang Hittin itu terjadi di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan kan, banyak bersejarah itu bicara soal peperangan dan Allah menangkan. Mulai dari perang Badar, Fathu Mekah, perang Amuriyah, perang Andalus, perang Hittin dan lain sebagainya. Jadi zaman dulu Ramadan itu dijadikan ajang peperangan dan Allah menangkan. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa lagi yang terjadi di bulan Ramadan? Meninggalnya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah bintu Muhammad. Kita tahu Bu, setelah kemudian Ruqayyah menikah dengan Utsman ibn Affan. Yang sebelumnya Ruqayyah sudah menikah juga dan dinikahi oleh putra-putra Abu Jahal. Jadi dua putri Nabi dinikahi dua putra Abu Jahal, tetapi tidak berapa lama diceraikan. Karena ketika itu mereka mendengar Rasul diangkat jadi nabi, tapi belum digauli. Lah kebetulan Utsman itu sangat tertarik dengan Ruqayyah. Akhirnya dia memberanikan diri datang kepada Rasul melamar Ruqayyah. Terjadilah pernikahan pertama Utsman dengan wanita mulia putri Nabi namanya Ruqayyah bintu Muhammad. Akhirnya keduanya sempat hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua ke Habasyah, dan hijrah yang ketiga menyusul ke kota Madinah. Saat terjadi perang Badar, Bu, saat terjadi perang Badar, Utsman itu sebenarnya ingin dilibatkan. Tapi Nabi SAW melarang, tidak boleh ikut dalam perang Badar, padahal Badar itu kan penentu. Kenapa? Karena Rasul meminta kepada Utsman untuk merawat Ruqayyah yang sedang sakit parah. Rupanya qadarullah, di sana sedang perang melawan orang musyrik di Badar, di sini pula Allah takdirkan Ruqayyah menghembuskan nyawa terakhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wafatnya itu terjadi di bulan Ramadan. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga menikahnya atau wafatnya Fatimah. Selain dari putri Rasul yang meninggal di bulan Ramadan, ada juga Fatimah bintu Rasulillah. Itu juga meninggal di bulan Ramadan, Bu.
pada tahun 11 Hijriah itu. Kalau wafatnya Ruqayyah kan 2 Hijriah. Ya. Termasuk juga peristiwa kematian di bulan Ramadan itu meninggalnya istri Nabi Aisyah. Di tahun 58 Hijriah, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menghembuskan nyawa terakhirnya pun terjadi di bulan Ramadan. Subhanallah. Ya. Termasuk juga mati syahidnya Ali ibn Abi Thalib. Terjadi di Kufah. Datang orang namanya Abdurrahman ibn Mulzam al-Jumaihiri, tiba-tiba membawa pisau dan menusukkan Ali yang akan berangkat untuk mengimami sholat subuh. Dengan sebab tusukan itulah Ali meninggal dunia, dan meninggalnya di bulan Ramadan. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apalagi yang terjadi bulan Ramadan, peperangan Bani Mustalik, termasuk Rasul menikah dengan Zainab bintu Huzaimah yang disebut dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Namanya Zainab bintu Huzaimah. Dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk lahirnya cucu Rasul Hasan bin Ali. Itu terjadi pada tahun 3 Hijriah, ya, tepat di 15 Ramadan. Maka Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Lah itulah beberapa peristiwa Bu ya terjadi di bulan Ramadan. Artinya Ramadan ini juga bulan sejarah gitu ya. Karena banyak peperangan yang dengan peperangan itu menjayakan kaum muslimin. Hikmahnya saya sudah katakan tadi, bahwa karena dulu Ramadan itu dijadikan ajang perang melawan orang-orang kafir musyrik, maka sekarang kan kita tidak perang lagi. Yang kita perangi sekarang hawa nafsu kita. Yang kita perangi sekarang adalah setan yang selalu mengganggu kita. Itulah dua perkara yang kita harus perangi selama di bulan Ramadan. Ya. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, insyaallah kita lanjut kalau ada pertemuan lagi tentang keutamaan Ramadan, fikih puasa seperti apa, fikih tarawih seperti apa, fikih zakat fitrah seperti apa. Ini kan harus kita ini mempelajarinya, karena di antara persiapan menjelang Ramadan adalah mempelajari fikih Ramadan. Saya sarankan beli buku, dengar YouTube tentang hukum-hukum puasa, hukum-hukum tarawih, hukum-hukum zakat fitrah, hukum-hukum sholat id dan yang semacamnya. Karena bagaimanapun sebuah amalan kalau dikerjakan karena pengetahuan bukan hanya sah tapi juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, kalau ada ummahat yang mau bertanya, tafadhali silakan. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.